Bang, kita juga ada Pride Bekasi, Bang. Berak. Sini tahu Bekasi nggak sih lo? Tahu gue, Bang. Suara Kultura, Voice of the Culture. Halo semuanya, sobat-sobat toksik, sobat-sobat brutal. Baik. Santai-santai, Bang, santai-santai. Kembali lagi sama gue di Netalius di konten Suara Talk di Suara Kultura. Wuh, tepuk tangan dong, woi. Tepuk tangan dong. Ini ngomong jorok ngomong aja, Bang. Apa? Ngomong jorok kasar mah Aduh, bebas. gue nggak biasa ngomong jorok gue. Wah, nggak biasa banget ya. Oke, sekarang kita lagi sama living legend kita ya. Di dunia komedi. Jauh pak. Seniman legend kita. Bang Iwan Fals, apa kabar? Bukan dong. Oh, iya, Bang Awe. Tepuk tangan dong, Bang Awe dong. Saya Iwan Bule. Iwan, waduh jangan dong. Kapan outnya? Kapan outnya? Out apaan? Iwan Bule kan? Saya udah mulai maaf dia sama dia. Gimana Bang tadi perjalanan ke sini? Seru ya. Seru banget. Seru ya. Kenapa tuh serunya tuh? Pemandangan. Pemandangan apa? Tukang tahu gulung. Tahu gulung, telur gulung. Telur gulung, pijat plus. Ya, ada. Oh iya ada. Banyak Bang. Oh iya. Mau? Oh di sini ada. Mau nggak? Oh. Lewat gua aja. Enggak, itu mama apa? Beneran cewek Bang? Iya mama antar. Enggak Mama juga beneran. cewek. Seger yang seger. Bener lu. Cuman ya gitu. Masa di pedalaman begini? Ada Bang. Ada. Sumpah, tapi masuknya di harapan indahnya. Berapa? Lu udah nawarin harus tahu dong. Oh iya, yang paling murah sih setahu gue sih 3,5 ya. 3,5. Belum mas pong. Anjing kacau banget. Tahu deh. Dari temen Bang, dari temen. Alah. Dari temen. Gua nggak mungkin lah, dosa Lu Bang. dipanggil lagi udah koko deh sama yang lainnya. Thank you banget Bang udah datang ke sini ya. Sama-sama. Gua Bro. respect Terima banget kasih lu. udah diundang. Orang pertama yang punya nama yang kesini nih. Lah emang yang lain gak punya nama? Nggak punya mereka. Payah mereka Dipanggil semua. apaan? Tai Pakai angka. Maksudnya benar-benar artis yang datang lu doang baru Enggak pertama lah, kali. bukan artis lagi. Ya, gue respect banget, udah legend lagi kan Bang. Lu di Bekasi berapa jam Bang sini Bang? Berapa menit? Dari rumah tadi 45 menit lah. 20 menit. Macet gak? Enggak sih aman nih. Kayaknya kalau sore macet deh. Sore ya jam 5-an lah, 4 jam 4 jam 5. Untung siang gue. Tadi lu mana Bang? Lewat Sumarekon. Ya itu jam 4 jam 5 sih. Bukan macet sih, busuk Bang. Bukan macet lagi. Oh gitu. Parah. Kalau soal kali Abang kan tuh jalur utama orang buru apa segala macem. Oh iya. Kamu kan kerja di Jakarta kan? Ini nggak ada tol di sini. Ada cuma bentar lagi mau jadi. Di mana? Tapi lautnya lewat Bekasi Utara, Marunda. Waduh. Iya, tapi Marunda maksudnya Bekasi Utara Bang. Iya. Bekasi Utara lewat belakang tebusnya ke sini baru. Bentar lagi sih launching. Iya. Sebenarnya nggak jauh-jauh banget, yang bikin jauh itu karena nggak ada akses jalan gede gitu. Iya. Ya kan jalan-jalan kecil semua. Soalnya kalau daerah Rawalumbu ke sini lewat tol mah, lu mau lihat mana Cakung, turun Cakung, Ya, lebih PR makanya, lagi. tapi Ya. kan harus ada. Lu Rawalumbu. Masukan untuk pemerintah Bekasi lah. Ya. Mungkin bikin monorel, ya kan? Ada keliling Bekasi. Iya, bisa sih. Ya, penting jangan ditangkap lagi ya sama KPK ya. Masa kita antar Bekasi tapi jauh ya kan? Iya betul. Semoga didengar ya omongan kita ya Bang ya. Gimana Bang kesibukan hari ini? Sekarang ini udah ngapain aja sekarang proyek-proyeknya? Enggak sih, banyak kan podcast doang. Podcast sama AG ada di Trans 7, ada sketsa gitu, ada. Apa lapor Pak? Bukan anak sekolah. Siapa aja dengan Bang? Denny Cagur, Vicky Nitinegoro, David, Vicky Marbianto. di Ya. TV lagi ya? Iya. Gue pikir udah main bola sama DJ doang deh. Enggak ada. Masih sih ngeband-ngeband, masih ngeband-band tapi di situ sekarang. CTS 2? CTS 2 kayaknya mulai Juli lah. Mulai Juli baru reading, terus Reading. reading. Iya reading. Terus syuting. Berapa episode kalau yang CTS tuh? Enggak, kalau CTS 2 kan film. Oh langsung film? Bukan series lagi? Kalau series udah kelar kemarin. Oh, yang main siapa? Yang saudara siapa? Arik Riting? Yang mana nih? Saudara CTS 2? Filmnya? Iya. Ernest. Oh Ernest juga? Iya. Bang Arik Riting jadi apa? Katanya dia sibuk di CTS 2 juga dia? Enggak, kalau Ari tuh terakhir dia ngedirect di CTS series tapi. CTS series? Ya, series yang kedua. Kan CTS tuh ada filmnya, ada seriesnya. Nah, seriesnya udah sampai 3. Nah, filmnya besok yang kedua. Yang filmnya tapi bukan si Bang Arik Riting ya? Enggak, kalau filmnya Ernest. Itu kan filmnya Ernest. Lu dari lahir di Bekasi tuh Bang? Gue lahir sebenarnya di Jakarta sebenarnya. Di mana tuh? Di San Carlos di Salemba. Cuman waktu itu rumahnya emang udah di Bekasi. Daerah mana dulu tuh? Di Galaksi. Wah, anak selatan ya. Selatan banget. Bekasi Selatan. Bekasi Selatan. Selatan tuh Bekasi, soalnya di selatan Jakarta. Kalau Bang kita juga ada Pride Bekasi, Bang. Berak. Apa mentalnya jauh banget sampai Carolus?
Nggak tahu ya, nggak tahu. Dan waktu itu emang gue yang minta. Kan gue belum. Betul juga lahir. sih. Ya siapa bisa request. Nggak tahu gue. Mungkin dulu zaman dulu masih belum ada ini kali ya, rumah sakit bagus di Bekasi gitu. Lu lahir tahun berapa sih bang? 85. Muda lah. Hah? Muda lah. Ya kan masih sawah itu. Ini. Sawah banget. Lah kan tol baru sampai Jati Bening. Iya, sebenarnya sawah tuh. Galaksi masih sawah? Enggak, tol. Oh tol ya. Tapi lu dari Galaksi tuh lu udah kayak gimana dari Galaksi tuh? Maksudnya udah perumahan semua kah bagaimana? Enggak, belum. Gue tuh bukan di perumahan. Jadi kalau lo masuk perumahan Galaksi tuh Pekayon. bukan perumahan Galaksi dari depan, depan terus ada belokan kanan tuh. Nah, di situ kan ada masjid tuh. Nah, belakangnya tuh itu Jalan Galaksi namanya, Galaksi 1, Galaksi 2. Makanya perumahannya di situ namanya perumahan Galaksi. Oh, Agus Gitu. Dayo masuk baru. Dulu pokoknya kalau lo masuk Galaksi tuh TJS, lo tau TJS? Ya siapa tuh? Tunas Jaka Sampurna. Oh, tahu, Sekolah. tahu, Itu tahu. masih kelihatan. Oh. Soalnya belum ada ruko-rukonya. JS emang masih Galaksi kan bukan kan? Udah bukan Galaksi kan? Galaksi ini tahu Bekasi nggak sih lo? Tahu gue mah. Emang itu Galaksi terus Jakarta Sampurna? Itu TJS iya dong. Oh iya ya, soalnya temen gue ada 2 orang ke sekolah sana dia bilang bukan Galaksi. Ibu itu kan di Galaksi gimana sih? Iya, maaf. Kalau kan lu sekarang masuk nih, untuk kan ruko-ruko tuh. Ruko-ruko. Nah belakangnya itu TJS kan. TJS, dalam kalau komplek dulu gitu tuh kan. belum ada tuh ruko-ruko, jadi lu dari depan tuh udah kelihatan tuh TJS lagi. Dia bilang lu kuncen ya bang di Bekasi ya? Lumayan lah, Sesepuh ya? lumayan. Nggak mau ada niat pindah ke Jakarta bang? Kayaknya enggak deh. Kalau bisa masih udah apa ya? Temen-temen di sini soalnya gitu. Teman-teman dari kecil? Iya temen-temen dari kecil. Tapi teman-teman yang Bekasi, yang stand up comedian juga banyak di Bekasi. Yang Lumayan. dekat sama lu. Lumayan. Bekasi siapa aja sih bang? Ada Bintang BT Bintang BT Bekasi Timur dia? di Tambun ya. Iya, Bekasi, Mepet Bekasi Timur ya. Iya. Bintang BT terus? Hernawan Yoga, Sigit, siapa lagi ya? Bari William. Oh, Bari Bekasi? Arya Novianus ya. Bari Harapan Indah. Undang-undangnya itu udah ketemu tuh. Bari, Bintang pasti baru mau. Bener nih mau nih? Iya, Ariano Prianus. Bilang aja kalau Si Arya Komtung. gini. Kalau Arya gini. Bang, kita mau ngomongin soal One Piece, datang deh dia. One Piece banget deh ya? Nah. Ngeri. Beneran. Kalau Bari lu ngomong gini, Bang kita mau ngomongin soal ini, lo kan anak motor. Kita mau ngomongin soal permotoran, datang dia. Itu. Kalau Bintang mah nggak usah ngomong apa, datang dia. Ya, gue kasih tahu deh. Bang Bintang apa kabar ya? Bang Bintang apa kabar ya? Gitu aja, telepon. Nggak usah. Lagi lo nanyain Bintang, mana gue tahu. Lagi sampoan. Aji. Berarti lu dari SD, SMP, SMA Bekasi? Iya. Ada pengalaman unik gak bang selama lu tinggal di Bekasi? Yang wah lu gak bisa lupain, ini aneh banget sih. Kayaknya di Jakarta gak ada nih. Di Bekasi. Di Bekasi, selama lu tinggal dari dulu tuh. Banyak banyak orang-orang anehnya, banyak teman-teman aneh banyak sih. Aneh gimana tuh maksudnya? Ya goblok-goblok aja. Pokoknya kalau di perinci tuh agak susah sih, tapi pokoknya intinya gue punya banyak teman-teman yang lucu lah jadinya gitu di Bekasi. Kelakuannya aneh-aneh, ada yang nikah sama dia nikah nih sama janda. Jandanya itu punya anak udah kuliah gitu. Kan aneh ya. Maksudnya lu aneh banget ya. Seumuran lu? Iya. dia nikah jauh sebelum, maksudnya berapa tahun yang lalu, tapi pas nikah itu dia nikah sama jandanya udah punya anaknya udah kuliah. Kan aneh ya, maksudnya ngapain gitu. Pokoknya gitulah. Banyak lah kelakuan-kelakuan gitu. Ada yang ibunya punya toko brownies. Toko brownies lumayan gede tuh. Terus dia kerjaannya ntar nyolongin gula. Dijual gitu, gula nyokapnya, telur. Itu kan ngutil. Buat bikin brownies. Iya, betul. Gitu-gitu banyak lah kelakuan Berarti orang-orang banyak yang freak. Tapi juga makin ya? kesini Bekasi anak-anaknya makin pintar. Pinternya itu maksudnya apa tuh? Ya makin pintar aja, makin gaul. Gaul Dulu banget mah aneh-aneh lah, dulu aneh-aneh. Tapi zaman dulu di Bekasi udah ada tutut reok bang. Apa tuh? Tutut reok. Apaan tuh? Tutut. Oh tutut. Udah Kayaknya di ada Bekasi. kali ya. Udah ada. Kayaknya ada, cuma gue gak pernah makan. Soalnya gue dari Bekasi jarang gue nyarinya. Ada paling di itu. BKT. Emang lo ngapain nyari gituan? Gue doyan betutut bang. Tutut tuh Bekicot. kerang. Oh, bukan yang kerang hijau. dikenyot. Kayak kenyot pentil gitu bang. Oh, gak pernah gue makan gituan. Emang enak ya? Enak banget bang. Kuahnya tuh cerot banget bang. Oh, gak tahu gue. Minum kuahnya aja. Gak pernah gue. Gue pikir udah ada dulu Bekasi kayak gitu. Kayaknya ada, tapi mungkin ya. Cuman gue gak pernah soalnya. Berarti lu masa kecil semua lu habisan di Bekasi. Sampai akhirnya lu stand up itu? Di Bekasi juga. Bekasi itu tahun berapa bang? Gue mulai stand up 2011. 2011. Tapi lu emang gak ikut kompetisi kan? Enggak ikut. Tapi pernah keinginan pengen ke kompetisi? Enggak ada. 2011 itu apa bang? 2011 ya gue open mic aja. Jadi ada komunitas si stand up Bekasi. Tapi waktu itu
komunitas stand up Bekasi itu latihannya justru di Jakarta Timur di Coffee Toffee waktu itu namanya. Oh, Jakarta Timur. Iya Oh. di daerah apa ya? Kalimalang lah situ pokoknya. Udah gue ikutan, nggak ada niatan apa-apa, nggak ada niatan pengen masuk TV, nggak ada niatan jadi kerjaan, nggak ada sama sekali. Udah ikut aja. Tapi selama yang waktu itu lu masuk yang pertama kali itu, lu sempet di Astra kan? Maksudnya? Lu kan sempet kerja di Astra kan? Oh, iya. Itu udah masih dikerja di Astra pas lu open mic itu? Masih setahun. Abis itu gue tahun berikutnya gue kebetulan gue keluar Lu di Astra berapa lama? dari 2004. Wah lama juga ya. Lama. Berapa ya? Itu 7 tahun ya. posisi apa di situ Bang dulu dapetnya? Wah anak gudang pernah. Warehouse ya? Delivery pernah. Delivery on the deal gitu? Iya. Jadi gue tuh anak perusahaannya Astra bikin klep. Bikin engine valve. Tau gak engine valve? Iya valve. Palep Bang kalau di Bekasi mah. Iya apa? Tau gak? Tahu. Apa? Yang teknya itu klep gitu kan dalam tuh. Yang deket bensin. Iya. Nah bener dong. Ya gue taunya palep bilangnya. Kalau valve gue kagak ngerti. Kayak gini deh. Iya ini kan apa piston kan di atasnya kan jedar-jedar gitu kan. Gitu. Iya. Pintar juga lu. Kan gue goblok. Lo ini anak mesin gak? Enggak gue material Bang bokap gue. Hah? Mau toko material gue. Nah, hubungannya sama ini apa? Kan gue anak motor Bang. Oh anak motor. Tahu modif doang kagak ngerti dalam-dalaman. Itulah dulu bikin ituan. Nah itu nganterin gitu-gituannya. Nganterin barang jadinya itu ke nganterinnya mah kemana-mana, ke Honda, Suzuki. Oh ya Astra ya. Iya, Honda, Suzuki, Yamaha. Enggak, Suzuki, Yamaha sebenarnya bukan Astra kan. Tapi karena gua bikin itu doang, jadi gua bisa jualan kemana-mana. Oh, berarti 8 tahun tuh Bang. Iya. Hampir 8 tahun lah ya. 2012. 2012. Iya, bener. Apa yang lu bikin bertahan sampai 8 tahun Bang di Astra Bang? Apa ya? Kerja aja sih. Kerja Sebenarnya aja. nggak ada. Emang waktu itu juga nggak ada keinginan apa-apa. Ya udah kerja aja, udah kerja ya udah. Jadi lulus kuliah langsung tuh. Gua nggak kuliah malah. Lulus SMA ya. Yang kuliah katanya kagak jadi lu ya. Iya, jadi gua kan ikut dulu namanya masih SPMB, sekarang apa namanya? SBMPTN. SBMP itu seleksi penerimaan mahasiswa baru ya? Iya. Itu tahun berapa sih tuh? 2003. 2003. 2000. Iya benar 2003. 2003 itu. Iya 2003 benar. 2003 ikutan terus masuk kan. Terus kata kakak gue udah coba lagi tahun depan kalau nggak masuk baru swasta. Itu waktu itu SPMB mau negeri yang mana? Gue tuh ngambil mana ya? UNJ. UI. Kayaknya pertamanya Unpad deh. Oh, Unpad. Jauh juga Bang ngambilnya ya. Kalau nggak salah ya. Gue juga lupa apa. Itu SPMB-nya di mana? Asal lah gue pokoknya lah. Emang nggak minat juga sih. SPMB. Di UNJ. Di UNJ lu ngetesnya? Gagal tuh? Kenapa lo anak UNJ? Enggak, gue kalbis gue deket UNJ gue. Habis tuh apa ya? Jayabaya tahu? Tahu. Nah, sebelahnya pas. Kayaknya kita pernah ke Kabis ya? Nggak pernah ya? Yang ke kalbis waktu itu Jegel, Wira. Oh. Itu ke sono tuh. Apa sih kata apa tuh Kabis? Ya katanya sih Kalbe Binus ya. Hah? Jadi dia ada kerja sama Binus. Masa sih? Dia kan Kalbe. Ah. Kalbe dari tapi Kalau namanya ini obat-obatan. obat-obatan. Cuman dia bukan farmasi. Bukan, tapi dia bikin apa dong? Iya, manajemen, IT segala macam gitu itu. Biar mantep Bang, kan cuan. Bikin kayak gitu. Yang penting cuan bro. Udah amat lah yang lain. Ya gue di WNJ dulu itunya. Oh WNJ. Terus gagal langsung. Ya udah, terus habis itu tiba-tiba nyokap temennya tuh ada yang manajer HRD di situ. Orang dalam. Iya, terus dia nanya, itu anaknya ngapain? Nggak ngapa-ngapain tuh. Suruh kerja aja saya gitu. Ya udah, gitu terus gue suruh mau kerja nggak itu? Ya, udah. Kerja. Udah terus ditelepon. Mana ini lamarannya minggu depan mau dipanggil gitu. Respect ya. Udah gue Orang HRD yang nelpon lu ya, bukan lu yang nelpon ya. Bukan gue yang nelpon. Ngeri 2004 tuh. Gue kasih. 2004 bener. 2004. Itu langsung keterima abis tuh ya. Jadi ya kan 2003 gue lulus kan, ya kan lulusan bulan apa sih? Juni ya, Juni. Nah, kayak Oktober tuh udah mulai interview kerja itu. Tapi langsung Nah, keterima. mulai kerjanya terus udah diterima, mulai kerjanya Januari 2004 itu, awal tahun. Oh, iya. Di Pasin situ. UMR tuh Bang dulu Bang. Iya ya kayaknya ya. Tapi sampai akhirnya lu tertarik untuk jadi open mic itu lu dari mana emang awalnya? Emang dari dulu udah suka, udah pengen bikin grup lawak gitu dari zaman sekolah. Cuman apa namanya nggak ada temennya. Terus ada si stand up itu kan, aku bisa nih sendiri kan. Pecah tuh. Enggak lah pertama gitu-gitu aja. Tapi penasaran terus kayak itu lagi udah terus kayak terusan aja dari jadinya. Emang senang aja. Sampai mau bikin grup lawak referensinya siapa yang lu tonton waktu itu? Banyak Warkop, Bagio gitu-gitu. Kan zaman dulu komedi. Grup lawak kan? Iya, grup semua. Patrio. Patrio. Cagur. Bagio juga kan?
Iya, Bagio tuh Jakarta ya. Iya, Jakarta. Banyak Yang semua. dulu di SK itu siapa sih, Bang? Pelawak-pelawak yang nyiar di Banyak, SK. bro. Banyak ya, Kopatrio, Kopatrio. Cing Abdel. Hmm. Oh banyak banget ya. Bang Temon juga kan? Iya. Oh Banyak iya. banget. Berarti lu denger dong dulu tuh SK itu. Nah waktu zaman SK lagi jaya-jayanya tuh gue masih kecil banget. Jadi gue nggak sempet nggak tahu lah, nggak denger kan dulu kan itu kan medianya radio ya. Jadi nggak tahu lah. Tapi yang apa beat lu masih kan nggak Bang yang lu bilang pertama kali lu nggak pecah itu lu ngomongin apa tuh? Yang open mic pertama. Ngomongin apa ya? Ngomong jorok gue lupa. Adalah pokoknya ngomong jorok. Apa tuh ngomong joroknya apa tuh? Lupa gue. Ngomong dong. Lah lupa beneran gue lupa. Karena itu beneran gini. Waktu itu gue mikirnya adalah kan tanya nih siapa lagi nih mau nyobain gitu kan. Gue mikirnya adalah gue harus maju dulu nih. Gitu. Jadi gue nggak kayak nyuapin ngomong apa enggak gitu. Nggak ada materi. Gue maju, gue ngomong asal bla 3 menit cuman. 3 menit terus gue turun lagi. Tapi habis itu baru tuh kayak udah nyobain gitu. Rame tuh. Nggak seramai sekarang ya, tapi ya pada saat itu lumayan lah. Terus sampai lo akhirnya pecah itu yang pas ke berapa tuh? Berapa ya? Gue ngerasa, gue pecah itu waktu ketiga kali tuh. Open mic ketiga. Iya. Di situ juga. Di situ juga. Oh. Itu kebetulan lagi ada audisi ternyata, gue juga nggak tahu. Jadi si stand up Indo itu, si komunitas stand up itu di Indonesia tuh dia punya kompetisi namanya street comedy waktu itu. Street comedy 1. Nah, ternyata itu lagi audisi, gue nggak tahu, gue naik aja, gue ngomong aja. Nah, di situ Kebetulan pecah. Kebetulan gue pecah. Terus gue jadi masuk ke kayak semifinalnya gitulah. Gue nggak tahu menang tuh. Udah abis itu masuk, nah di semifinalnya itu ngebom parah, 5 menit kagak lucu sama sekali. Itu di mana waktu itu semifinal? Di Marley Cafe di SCBD. SCBD. Habis itu finalnya di IX dulu, masih ada IX tuh. Juaranya IX 2000. IX 2000. Itu lu lawannya siapa aja tuh? Yang mana? Semifinalnya itu tuh. Semifinalnya tuh ada Ajis, ada Jui Bogor dong? Iya, ada Fikri Rasta, ada Krisna Hareva, ada Kukuh, ada Kemal Palevi. Wah, semifinal banyak juga. Banyak. Semifinal apa perempat final itu? Kan enggak, ininya banyak, jadi makanya semacam semifinal gitu kayak jadi kayak apa ya? Ya playoff gitulah. Jadi kan dia bikin audisi tuh di Depok, Bekasi, Jakarta, Tangerang gitu-gitu. Oh, Jabodetabek ya? Habis itu disatuin, diambil kalau nggak salah 8 atau berapa gitu. Dan lu masuk? Ya, tapi gue nggak masuk yang ke final itu, gue nggak masuk. Berarti lu bawa topik apa tuh? Yang Gue lupa tuh ngomongin apa ya. topik yang pecah itu lu bawa lagi? Ngomongin apa, sholat kalau nggak salah. Temen gue sholat. Tapi sholat Jumat, tapi tiap hari gitu-gitu. Lupa gue juga. Ngasal-ngasal. Itu terus juaranya nih di IX itu juara 1 Ajis. Juara 2 Boris, juara 3-nya si Jui. Terus ada juara favorit. Juara favoritnya kandidatnya 3 orang. Ada Gilbas, ada Randika Jamil, ada G Pamungkas. Nah, juara favoritnya G. Nah, terus yang gak menangnya tuh ada Kemal, ada Fikri Rasta. Siapa lagi yang sekarang namanya terkenal ya? Kukuh. Banyak sih. Jadi itu emang waktu itu tuh kayak layer keduanya gitu. Itu generasi keduanya si stand up Indo itu. Stand up Indo kan Panji, Radit gitu-gitu kan. Ini anak generasi keduanya. Itu yang sekarang jadi-jadilah itu. Awalnya di situ tuh. Berarti lu generasi kedua jatuhnya ya Bang ya? Iya. Berarti kemarin yang kayak gitu Bandung kan? Kayak Bandung. Bandung lo jadi Gilbas Bandung. dihantarnya Boris semua di Jakarta. Ya, jadi dari Bandung ada beberapa orang dikirim ke Jakarta. Tapi setelah yang itu, yang juara-juara itu akhirnya apa? Jadi apa mereka? Setelah yang waktu itu kompetisi itu, disuruh stand up terus kan masuk TV segala macam. Kan itu mah emang kompetisi komunitas saya sebenarnya kan. Tapi ya kalau sekarang gue sebutin nama-namanya juga ya terbukti pada jadi juga sih. Itu yang pertama, yang keduanya itu juaranya Bintang. Bintang BT. Bintang BT juara satunya Bintang BT, juara 2-nya tuh Pras Teguh. Pras Teguh tahu. Iya. Juara ketiga dari Medan. Oji kalau nggak salah. Pras Teguh dari Padang kan? Bukan, yang juara 3-nya Heri Hore. Dari gue nggak tahu gue. Gue lupa. Iya, juara 3 Heri Hore. Heri Hore masa nggak tahu? Nggak tahu gue. Nggak pernah gue. Kalau Pras gitu ya tadi Bang. Iya, sering Metro. Tapi lu akhirnya masuk metronya kenapa bisa masuk metro? Diajak diundang. Sama
Sama Metro TV lah. Langsung gitu. Pas sama TV Enggak, One. gue pikir lu ada orang dalam gitu kan. Aduh, ke Metro lu gitu. Karena siapa tahu dari orang dalam kan, lu Iya. misalnya dari teman-teman stand up juga. Enggak, karena kan memang pada waktu itu mereka bikin acara, jadi mereka scoutingnya tuh nyari talentnya dari komunitas. Oh, gue waktu itu nonton stand up-nya si Bang Panji. Ah. Terus dia bilang yang brownies ganja. Itu gimana sih Bang, sampai nge-fly segala macem yang brownies ganja itu? Iya, makan brownies aja. Awalnya yang ngajak itu siapa? Yang ngajak apa? Ke tempat makan brownies ganja itu. Siapa ya? Emang pengen bareng-bareng aja, pengen semuanya juga pengen. Dan Oh. kan di sana kan legal, jadi ya nyobain aja, pengen tahu. Kayak Tapi rasanya biasa aja, kayak brownies biasa. rasa brownies ya? Oh. Iya biasa aja, kayak brownies. Nggak ada rasa aneh-aneh, pokoknya kayak brownies aja, kayak makan brownies. Efeknya tuh gimana waktu itu? Itu yang gue rasain sih skip gitu. Kalau gue ya, kalau gue tuh skip jadi kayak kalau gue 3 detik lah rasanya 1, 2, 3 set kayak baru datang lagi gitu. Terus skip lagi itu 1, 2, 3 set gitu. Jadi kayak cuman ingatan tuh cuman 3 detik gitu kayak. Sampai berapa lama tuh Bang? Lu nge-giting Wah, gitu gua tuh. nggak inget sampai tidur lah pokoknya sampai malam tuh tidur besokannya udah. Itu makanannya selain brownies apa aja tuh yang ngandung ganja di situ di store-nya? Kalau yang makanan cuma brownies doang. Brownies Kalau doang. Namanya tuh space cake kalau di sana tuh namanya Oh. space cake. Sisanya ya ganja kayak Iya, lintingan gitu. Yang lintingan juga dipakai. gue pakai nggak ya? Kayaknya pakai deh. Lupa Pakai gua. juga. Ah. Ya, tapi bebas lah di sana ya. Iya karena sana emang legal. Itu di Amsterdam berapa lama tuh Bang? Itu stand up-nya Bang Panji kan? Kalau yang waktu itu 2014 tuh kalau nggak salah 10 hari ya kalau nggak salah. Itu 10 hari. itu dua ini soalnya tuh apa? Amsterdam Berlin soalnya itu. Amsterdam Berlin. Oh. Berarti tapi yang opener Jakarta lu juga ikut? Enggak. Lu yang luar negerinya doang? Heeh. Udah negara mana aja yang lu Nah kan samperin? kalau yang itu kan Mesake Bangsaku itu Jakarta dulu baru ke luar negeri. Yang Jakarta tapi lu openernya juga? Enggak berarti? Enggak. Oh enggak, yang luar negeri doang ya? Jadi selalu stand up udah negara mana aja Bang? Yang lu sambangi setelah hasil stand up itu? Gue stand up tapi. Iya stand up. Kalau yang gue stand up tuh Amsterdam, Berlin, Hong Kong, Kuala Lumpur, Singapura. Itu tapi penontonnya tuh emang orang Indonesia kah? Atau Kalau ada gue pasti campur orang Indonesia. orang Indonesia? Kan gue pakai bahasa Indonesia soalnya. Tapi jokes lu yang Indonesia dibawa ke sono relate sama mereka? Oh iyalah, karena ini orang Indonesia juga kan. Gue ngomongin Bekasi juga banyak anak Bekasi juga. Oh iya. Ya karena kebanyakan anak-anak kuliah kan, anak-anak kebanyakan ya kalau nggak orang kerja, tapi mostly tuh banyakan anak-anak kuliah. Anak-anak kuliah. Gitu. Jadi ya pas gue tanya ada anak Bekasi nggak, ada aja beberapa. Ada aja. Ya, ada anak Tangerang, anak Jogja apa segala macam gitu. Jadi iya. nyambung-nyambung aja sih hampir sama karena orang Indonesia juga soalnya. Tapi apa sih yang bikin lu benar-benar kayak, kan lu bilang kan lu awal kan open mic gitu kan, gara-gara nonton. Apa sih yang bikin lu pede kayaknya gue bisa stand up deh gitu loh. Kayaknya gue kalau pede sih enggak ya. Cuman emang seneng aja. Jadi pengen nyobain gitu. Jadi kalau dibilang pede juga enggak. Gue yang kayak gue pasti lucu enggak gitu. Cuman ya ini kan sendiri nih nyobain gitu. Lebih ke situ sih awalnya. Tapi pas lu di SMA lu ya tukang lucunya segala macem gitu. Ya dari SD lah. Dari SD. Lu kenapa Barbute dipanggil gitu. Awis sih? Lu kan Andi Wijaya kan? Iya. Karena banyak Andi gitu. Iya. Berapa orang Andi waktu itu? Waktu SD tuh ada 3 orang namanya Andi. Andi apa ya tuh? Kan Andi Wijaya. Andi Putra, Andi Maulana, sama Andi Wijaya. Kebetulan mainnya bareng, jadi kalau dipanggil kan nengok semua tuh. Udah, terus gimana lu pakai inisial aja dah gitu. Oh. Terus yang lain panggilnya apa? Ape. Waktu SD iya, tapi waktu mereka setelah lulus kayaknya mereka nggak. Udah gak pakai lagi. Kalau gue nggak tahu tuh nempel. Pokoknya gara-gara waktu SMP ada temen SD gue satu SMP, terus dia manggil gue masih Awe. Terus yang temen-temen yang lain nanya, kok lu dipanggil Awe sih? Gue ceritain, akhirnya udah kita manggil Awe juga deh. Terus SMA begitu juga sama, udah Sampai akhirnya. stand up juga. Iya, akhirnya ya udah Awe terus. Sampai akhirnya lu bisa tandeman terus sama Bang Ajis itu gimana tuh Bang? Sandeman terus sama siapa? Tandeman sama Bang Ajis. Oh ya kan satu komunitas. Satu komunitas. Terus ya waktu itu sempat kita tuh awalnya tuh kalau nggak salah ada acara di sekarang Revo ya. Sekarang dulu apa namanya? Bekasi Square. Nah, ya Bekasi Square. Dulu ada acara terus Ajis nge-MC, gue datang terus kayak, "Weh, naik aja weh, temenin gue." Ya udah gue naik terus. Ya udah abis itu jadi sering MC berdua. Tapi untuk waktu itu benar-benar lu dipasangin mulu ya kalau MC ya? Kalau acara apa nih? Ya tergantung kalau misalkan kalau komunitas kadang-kadang iya, tapi kalau kayak acara ya karena mungkin mereka ngelihatnya gue sering berdua, jadi
pas ambilnya berdua. Gitu. Tapi lu lebih nyaman kalau MC bareng sama Bang Ajis apa sendiri Bang sebenarnya? MC mah enakan berdua sih. Karena tektokannya dapet ya? Iya, dan lebih santai aja. Itu dari Revo tahun berapa tuh Bang lu akhirnya MC bareng? Wah lupa itu 2012 kayaknya. Oh berarti masih awal-awal Dari stand up awal-awal. Bekasi ini? Dari awal-awal. Oh iya. Tapi benar karena emang satu komunitas tektokannya dapet segala macam Iya, gitu. terus ditawarin waktu itu ada siaran radio juga di MD Radio tuh, terus udah berdua, ya udah jadinya akhirnya terus beberapa kerjaan ngeliat gue berdua yang ngambilnya berdua gitu. Oh iya. Apa namanya? Percintaan nih Bang. Lu udah punya pacar belum sih Bang? Sekarang enggak. Tapi pengen nikah ada. Free sex. Wah. Gue pengen ngomong kan gue nahan ya. Kan gue banget tuh. Tapi emang pengen nikah pengen. Iya nikah mah pengen lah masa nggak. Soalnya mereka ini nggak mau nikah nih. Nggak mungkin lah. Free sex sampai mati mereka hidupnya slogannya. Mungkin lo nggak mau nikah tapi lo pengen punya anak pasti kan. Ya kalau punya anak gimana caranya kalau nggak nikah? Pacaran total berapa kali lu Bang? Dari dulu sampai sekarang. Banyak gue berapa ya? 4 kali paling. Nggak banyak gue. Terus yang apa tuh yang gue pernah denger tuh katanya lu PDKT sama cewek lagi di mall terus cewek lu kelupaan ceweknya lu tinggal. Iya. Itu di mana tuh Bang? Di PIM. Itu gara-gara apa sih itu? Gara-gara gue ngajak dia kan, terus itu kan jadi emang kebetulan tuh waktu itu gue ke PIM, yang ngajak dia main sekalian. Waktu itu ada lomba stand up gitu, jadi anak-anak ngumpul. Ya udah terus sambil nonton ngobrol-ngobrol, terus gue pengen kencing. Nah tuh di PIM itu PIM apa ya namanya? Apa sih namanya? Street Gallery. Ya. Itu tuh lantai satunya tuh kalau nggak salah nggak ada toilet, jadi toiletnya lantai 2. Jadi gue ke toilet gue ke lantai 2 tuh sama anak-anak. Gue juga rame tuh. Habis dari toilet nungguin yang lain ngobrol. Wah ini enak minum nih lagi rame-rame gini. Terus temen gue nyentuh, kan ada di atas nih. Yaudah yuk, ke atas udah terus lupa jadinya. Itu PDKT tuh? Iya, gue yang ngajak. Itu gimana tuh responnya abis itu setelah itu? Ya marah-marah aja, terus ya udah gue minta maaf aja. Maaf lupa nih gitu. Dia kontakin lu terus ya berarti? Iya dia sempat nanya, Awi di mana kayak gitu-gitulah. Terus ya gue bilang lupa aja emang nggak tahu udah lupa aja gara-gara anak-anak sebenarnya gara-gara pada ayo lah gitu. Karena situasinya tuh gue tidak berdua sama dia gitu. Situasinya tuh ada anak-anak ramean. Jadi kayak ya lupa aja kalau ini tuh ngajak orang gitu. Wah kebayang gue perasaan ceweknya tuh gimana ya. Tinggal berapa jam total tuh Bang? Ada sejaman kali ya? Enggak lah, setengah jam kalau gue sadar. Tapi dia abis itu dia memang dia bilang dari awal dia mau ketemu sama temennya gitu. Jadi kebetulan juga. Akhirnya dia terus pas gue tanya di mana, dia bilang udah jalan gitu, udah sama temennya ya udah. Tapi setelah itu udah nggak lanjut lagi ya? Enggak lah malu. Udah nikah juga orangnya sekarang. Terakhir pacaran kapan lu Bang? Pacaran kapan ya? 2016 kali ya. Lupa gue. Itu lama tuh pacarannya tuh? Enggak lama. Terakhir enggak lama. Tapi kalau dari lu sendiri tuh sebenarnya kriteria cewek yang lu inginkan tuh seperti apa sih? Aduh. Kayak. Terus? Pengeretan ya. Kayak tinggi, putih. Oh, cakep. Ibrahimovic tuh. Putih tinggi Ibrahimovic Bang. Boleh. Orang kaya dia. Putih, enggak sih itu kriteria lu. Gue mah gak ada kriteria khusus sih. Ya gimana ngelihatnya aja. Gue gak pernah kayak, gue suka yang begini gitu. Gak. Tapi orang tuh. Mungkin dulu pernah kali, cuman makin lama enggak lah udah. Udah, yang penting baik, yang penting oke lah. Makin tua makin males mikir-mikirin. Enggak lah, belum tua lah Bang. Masih muda lah. Ya kan maksudnya makin tambah umur makin males gitu mikir-mikirin. Gue pengen yang gini. Tapi dari orang tua emang nggak ada suruh lo gitu segala macam buat nikah. Ya, orang tua gue nyantai banget. Santai banget ya. Orang tua keluarga besar bahkan nyantai banget, nggak pernah kalau lebaran tuh nggak pernah nanya-nanya yang kayak kapan nikah nggak pernah. Tapi pernah ada yang nanya nggak waktu itu saudara-saudara lain? Bener-bener nggak ada sama sekali? Nggak pernah. Mereka nggak yang pokoknya nggak yang kayak ngejudge itu enggak lah. Paling ada 1-2 yang cuma nanya doang kayak punya pacar nggak sekarang kayak gitu-gitu doang, tapi nggak langka banget ya. Langka banget ya. Beda sama saudara kita kan, ditanyain dulu. Masa sih? Iya. Maksudnya gue masih umur segini aja tanya kapan nikah gue. Keluarga gue emang Amerika banget sih. Donald Trump habis ya? US banget. US banget. Tapi untuk sekarang ini belum ada yang lagi deket ya Bang ya? Enggak sih, enggak ada. Emang lagi belum mau ya? Enggak. Lu punya patokan? Gue bukan nggak mau juga.
Nggak tahu ya. Ya gue mah jalan aja lah pokoknya. Ada yang Jalan deket aja. ada, kalau nggak ada. Gitu. Tapi berarti lu gak nargetin, kayaknya gue umur segini gue harus nikah Ya, nih. udah lewat bro. Tadinya umur berapa targetnya? Lu berapa sih? Gue 26 tahun ini. Mungkin lu masih ada target-target. Gue udah nggak ada, udah lewat udah target. Tadi emang targetnya kapan dulu bilangnya? Nggak ada juga sih. Nggak ada juga? Gue nggak pernah. Berarti Gue udah soalnya let it ini flow aja gue ya? tuh kayak anak kecil jadi kayak gitu-gitu nggak pernah kepikiran. Sama sekali gak kepikiran? Enggak. Berarti santai banget itu ya. Ngeri banget Ya ya. di bawah santai aja, santai banget juga enggak. Cuman ya Berarti tinggal masih sama orang tua di Masih Rolobu. sama nyokap. Oh enak ya. Tapi berarti kakak lu udah pernah punya keluarga semua ya? kakak gue yang satu udah nikah, yang satu belum. Udah, gue sama nyokap doang berdua. Lu beda berapa, berapa saudara sih bang? Aslinya 4, Ah, meninggal 1. tinggal 1. Berarti tinggal 3 ya? Oh. Berarti gak ada yang di dunia stand up juga ya? Keluarga segala macem ya? Lu doang ya? Orang tua tadinya apa sih bang? Tadinya orang. Maksudnya apa nih? Kerjanya. Oh. Maksudnya gak ada seni-seninya juga atau gimana? Nggak ada, cuman bokap gue dia suka cerita. Katanya dulu suka ngelawak-ngelawak juga katanya. Oh di tongkrongannya deh, circle-nya gitu? Dia sempat manggung-manggung katanya Oh sih gitu. manggung-manggung? Zaman dia Tunggal sekolah. apa? Enggak lah, grup. Grup ya zaman dulu ya? Zaman dia sekolah tapi ya gitu-gitu doang. Cuman dia bilang dia pernah gitu-gitu dulu. Tapi gak dilanjutin sama dia? Enggak. Oh ya waktu itu kata Bang Panji itu lu tuh jago tuh kalau bikin acara sold out tuh. Tapi Kalau bikin apa? bikin acara stand up segala macam, lu jagonya tuh bikin sold out tapi rugi kata Bang Panji. Masa sih? Iya dia pernah ngomong di stand up-nya. So gue aja kemarin gak sold out. Katanya waktu itu pokoknya di stand up-nya Bang Panji dia bilang wah Bukan kalau gue kali. lu katanya Bang. Makanya gue masukin ke papan tulis tuh karena ada. Gimana? Ngomong gimana? Jadi pokoknya gue kalau bikin acara tuh kalau ada acara ini Awen nih jago nih bikin sold out tapi rugi sold outnya. Oh, gue nggak tahu ya dia reverse-nya refernya kemana. Cuman kalau yang gue tangkap mungkin ini kali acara komunitas kali. Ya, sebenarnya bukan acara gue. Cuman waktu itu gue pernah datang ke diundang satu komunitas di daerah. Acaranya sold out tapi rugi gitu. Itu ada materi gue di show gue pidato presiden. Ruginya banget. Ya pokoknya rugi lah dia sampai waktu itu nggak bisa ngulangin gue gitu-gitu. Pokoknya dia bilang, "Bang, nih kita tiket belum ada nih, soalnya kemarin rugi gini-gini padahal acara sold out." Mungkin yang maksud Panji itu kali. Kalau acara gue yang terakhir itu kalau acara podcast sold out dan untung. Kalau acara gue sendiri itu emang nggak sold out. Tapi rugi juga enggak sih. Itu ini aja event aja gitu. Maksudnya nggak untung nggak rugi gitu. Tapi habis itu gue bisa jualan digital download aja jadi aman. Kayaknya sih yang Manji maksud mungkin cerita gue diundang, terus acaranya sold out penuh tapi tetap rugi komunitasnya gitu. Itu yang viral waktu itu yang bos kontol. Nah itu di show itu gue ceritain kan, itu ceritanya kan itu kan judulnya pidato presiden, jadi gue cerita tentang pengalaman gue jadi presiden stand up Indo lah gitu. Jadi ada beberapa gue diundang-undang sama anak-anak komunitas, saya itu salah satunya cerita itu. Mungkin itu kali ya, gue nggak tahu juga maksudnya. Tapi yang waktu itu yang bos kontol emang lu ngalamin sendiri apa gimana tuh bang? Iya kan gue kerja 8 tahun ya, jadi ya ngelihat teman-teman gue apa segala macam ya. Yang ngeliat teman-teman gue juga udah pada kerja, dia ngeliat kayak gitu aja. Wah, pas gue di potongannya, wah ini bangsat banget nih anjir nih. Gila banget tuh. Gue juga nggak tahu tuh ramai banget maksud gue kayak orang kayak pada relate, gue juga nggak ngerti. Itu di mana sih acaranya bang? Lu bikinnya? Itu dekat kampus lu, dekat nyap sini namanya Sen. Itu. Oh itu gedung B kita. Nah. Oh di situ. Oh gue baru tuh bisa dijual di publik gitu. Itu Kalbis juga bukan? Kalbis juga, cuman beda, Nah, iya kan? beda, cuman dia internasional. Oh. Kita kan yang murah nih. Iya itu di atas gua, itu kan tadinya dipakai Radit. Iya Radit, tahu gua. Nah, habis itu gue. Tapi ramai tuh bang. Itu kan dia 300 seat, gua 2,5. Kapan lu pengen bikin stand up lagi tuh kayak gitu bang? Belum tahu. Harusnya sih, gua tuh kemarin malas bikin show karena pandemi ya, pengennya udah rapet apa segala macam biar rame orang-orangnya. Ya ini paling ngelihatnya kayaknya udah mulai bisa, tapi kita lihat aja ntar. Kalau misalnya ini mungkin akhir tahun kali. Tapi pandemi mulai naik lagi sih bang. Ya makanya gue malas soalnya kalau bikin kayak cuman setengah-setengah gitu. Atau nggak virtual. Virtual sih kan udah nggak mungkin lah. Cuman maksudnya kan sekarang kayak si ini David Nurbianto dia lagi bikin kan. Itu katanya masih ada kayak dari 500 cuman boleh jual 2,5 kayak gitu. Oh gitu. Gue males, pengennya penuh gitu. Penuh. Tapi pengennya di mana tempatnya? Ada kepikiran nggak? Belum ada. Paling itu di tempatnya David sekarang di Teater Jakarta ya. Teater Jakarta namanya.
Udah nulis-nulis materi juga bang? Belum. Nanti aja deket-deket. Gak apa-apa, santai lah. Takut lupa. Apa namanya? Kan lu penonton tuh yang lu di Kongwan, ngeblank kan lu kan? Oh iya. Lu sering bang ngeblank kayak gitu bang? Alhamdulillah enggak sih. Gue sering banget biasanya gue nitipin catatan gitu kan. Kayak gue bikin setlist. Ntar gue titipin nih ke asisten gue atau ke siapa atau ke panitia gitu. Nanti kalau gue lupa gue nanya ya, gue bilang gitu. Tapi alhamdulillahnya nggak pernah nanya. Baru itu tuh. Beneran ngeblank. 2 kali ngeblank kan itu kan? Maksudnya Iya, yang pertama lu ngeblank, terus udah ketemu nih, tiba-tiba ngeblank lagi, lupa lagi. Oh gue lupa, nggak tahu gue. Wah anjir gue, tapi lucu sih yang lu ngeblank itu. Ya, tapi gue nggak ngerasa itu suatu masalah sih buat gue. Ya udah lanjut aja lagi. Hal biasa lah ya kayak gitu-gitu. Tapi bang, lu ngeliat nih dari stand up comedy zaman sekarang nih, ini jatuhnya udah generasi berapa ya? Udah banyak banget. Maksud lu untuk kedepannya stand up itu masih bisa akan terus gaungnya masih tetap gede nggak sih? Kalau gede mungkin enggak ya, tapi kan gaung nggak gede itu artinya bisa ada dua artinya, antara dia memang turun atau memang udah stabil aja. Karena udah stabil ya orang udah biasa aja. Tapi tetap hidup gitu. Dan kalau so far sih gue lihat ya tetap hidup ya, karena anak-anak bikin show ada aja yang beli gitu. Acara stand up juga di Jakarta hari-hari biasa tetap rame, tetap ada penontonnya gitu. Jadi kayaknya memang itu sekarang udah jadi pilihan orang hiburan selain musik, nonton stand up kayak gitu-gitu sih. Soalnya gue lihat juga sekarang kan banyak tuh yang komika-komika jadi comedy consultant segala Ya macam kan. itu percabangan kerjaannya aja sih. Tapi berarti menurut lu ya bakal stabil-stabil aja lah ya. Sebagai sub hiburan orang ya, opsi. Iya kayaknya iya, soalnya emang dan gini, dari dulu komedi kan nggak pernah hilang dari dulu. Komedian ya, bukan stand up komedi dulu nih. Kalau komedian favorit Komedian favorit sepanjang masa Indonesia. Bang Komeng lah. Bang Komeng. Kalau stand Kasino. Almarhum. Kalau stand up komedi bang? Siapa ya? Nggak ada lagi, biasa-biasa aja. Bang Panji lucu nggak sih menurut lu? Nggak terlalu lah. Dia pinter aja. Pinter bikin topiknya. Pinter ngomong. Berarti biasa aja ya? Siapa kalau Indonesia ya? Indonesia tuh gue banyak kayak nanti lagi kadang-kadang tuh karena kenal ya, jadi ngeliatnya tuh kayak dia lagi ada materi apa. Nah itu tuh kadang anjing sini lagi lucu banget nih gitu-gitu kayak. Ya ada on off-nya lah ya kasarnya ya. Bukan on off sih, kayak materi yang barunya gue suka yang ini. Jadi agak berubah-berubah tuh ininya gue. Kalau terakhir tuh gue suka Ali Akbar, gue suka Arif Brata, gue suka Bintang Emon, gue suka. Oza, menurut lu gimana bang kalau Oza? Oza oke sih. Tapi gue kalau dia kan bukan tipe ini ya, dia tuh gimana ya? Gue tuh seneng komedi yang whack gitu, yang patah banget gitu tuh. Gue seneng banget tuh kayak gitu. Berarti kalau dia ya main aman jaksel gitu ya menurut lu? Nggak main aman juga, malah dia inilah. Iya ada sih beberapa yang agak kampret juga sih topiknya. Cuma kan dia ya komik pinter aja gitu. Ya itu juga gue suka, tapi kalau ditanya favorit, gue lebih bukan favorit kayak si Ali apa segala macam gitu yang ngomonginnya haremnya tapi hanya lucu banget gitu. Tapi lu pernah kayak topik stand up tapi nggak hajar-hajar pemerintah gitu? Pernah dulu kan dulu ada acara namanya provokatif proaktif stand up. Itu gue ikutan juga sempet, yang ke-1, kedua gue sempet ikutan. Itu ngomonginnya soal aja, sosial politik. Itu apa aja tuh, masih ingat kalau beat-beatnya yang waktu itu mau pemilu, kalau nggak salah itu mau pemilu 2000 berapa ya? 2019, gue lupa pemilu 2000 berapa itu. Pokoknya itu mau pemilu aja gue inget tuh. Terus jadi udah ngomongin itu aja, ngomongin kampanye orang apa segala macem gitu. Tapi aman kan setelah itu kan? Aman. Soalnya gue denger kayak si Bintang Emon katanya juga sempet diteror lah gara-gara yang ngomongin di Instagramnya dulu tuh pas pandemi itu. Tapi lu selama lu nyenggol-nyenggol gitu masih aman lah ya? Aman-aman aja sih. Sebenarnya kalau gue ngerasain kalau stand up kita ngomongin apa pasti ada aja yang nggak suka gitu, ada aja mau ngomongin apa juga. Jadi ya tinggal kita lihat aja nih seapa ininya gitu, kadarnya seapa. Lu sampai akhirnya bisa jadi presiden stand up itu gimana tuh bang? Maksudnya ada pemilunya kah? Iya ada pemilunya. Itu berapa lama waktu itu jabatan? Gue tuh
2 periode. Jadi waktu itu pas gue tuh satu periodenya 2 tahun. Ya udah gue 4 tahun berarti. Gue dari 2015 sampai 2019. Itu ditunjuk, maksudnya sampai lu mencalonkan sendiri apa? Enggak, jadi pokoknya kita ada komunitas dari Aceh sampai Papua nih. Ya udah mereka nyebutin, ada prosesnya lah. Pertama mereka nyebutin nama dulu siapa. Nanti nama yang berapa yang paling banyak diiniin. Terus kita suruh nyari mau nyari wakilnya sama siapa. Terus dipemiluin gitu. Oh, berapa lama tuh prosesnya sampai akhirnya dilantik? Nggak lama ya, berapa ya? Sebulan, 2 bulan. Lupa gue. Kantornya di mana sih, Bang? Apanya? Kantornya di mana sih, Bang? Sekarang di Kemanggisan. Kalau dulu tuh di mana, Bang? Dulu nggak ada. Oh, dulu nggak ada. Baru pas zaman Najis ada nih. di rumah masing-masing aja gitu. Di rumah masing-masing atau gimana? Maksudnya lu jadi ketuanya emang nggak ada kantornya Iya, gitu. nggak ada dulu. Oh, apa aja tuh acara yang udah lu bikin, Bang, selama lu menjabat? Hal apa yang lu bikin? Ada stand up gunung, stand up hutan, stand up fest 2015 juga gue yang ngerjain. Berarti emang lu lebih ke bikin event-event gitu ya? Iya, sama ngurusin anak-anak aja kalau ada keluhan apa di daerah. Ada pertanyaan atau ada curhatan kayak gitu. Biasanya keluhan di daerah, keluhannya apa aja, Bang? Macem-macem lah. Permasalahan anak aja. Soal open mic, terus juga ada yang selek-selekan apa segala macam kayak gitu-gitu. Macem-macem lah banyak. Lu biasanya nggak ngatasinnya gimana tuh, Bang? Ya Kayak gitu. sebisa mungkin aja macam-macam lah, di mediasi, di macam-macam sih, tergantung. Tapi lu nyamperin komunitasnya mereka? Enggak juga, kadang-kadang via telepon aja. Oh, via telepon. Tapi ya aman-aman aja tuh setelah itu ya. Setelah itu aman-aman aja ya. Iya. Masa nggak ada keluhan lagi lah ya? Ya, ada yang kan soalnya namanya komunitas kan banyak kepala ya. Itu kadang-kadang lu selek-selekan aja bisa jadi masalah kayak gitu-gitu sih. Jadi ya gampang-gampang susah sih. Sejauh lu jadi stand up komedian, jadi komika, berarti nggak pernah selek? Siapanya nih? Lu-nya, Bang, sama komika lain gitu? Gue sih enggak sih. Aman-aman aja ya? Tapi apa sih yang pengen lu harapkan lagi ke depannya untuk stand up komedi di Indonesia ini? Ya makin kalau stand up Indonesia makin kompak lah, terus si stand up-nya juga makin maju. Kayak sebenarnya sekarang udah menuju ke sana nih, kayak stand up itu udah jadi kayak hiburan yang orang tahu gitu. Jadi zaman gua awal-awal tuh orang masih bingung kadang-kadang nih, ngapain sih orang stand up? Sekarang kayaknya orang udah tahu ya. Kalau acara apa, ini kita ada stand up komedi, mereka langsung ini tahu nih gitu, stand up tuh kayak apa. Jadi udah lebih enak. Sama orang udah terbiasa nonton show stand up, udah mulai terbiasa. Jadi mereka datang bayar, itu sih yang gua harapin. Sebenarnya sebelum pandemi itu udah enak banget tuh, kayak di Jakarta tiap minggu, dalam seminggu tiap hari ada show. Ada show tiap hari? Ada show berbayar, jadi tuh udah enak banget. Nah, harapan gue ya semoga bisa balik kayak gitu lagi lah. Dan di semua daerah gitu, nggak cuma di Jakarta doang. Tapi sekarang ini udah mulai ada tuh pergerakan seperti itu lagi? Ada beberapa. Pandemi udah mulai agak reda iya, kan? Tapi kalau festival, misalnya stand up besar banget, misalnya satu kota, mau ada diadakan lagi nggak sih, Bang, sejauh ini? Ini sebenarnya lagi diomongin lagi, katanya mau ada di Jogja kalau nggak salah. Cuman belum tahu kelanjutannya. Soalnya nggak nentunya ya karena pandemi aja sebenarnya sih. Karena pandeminya itu? Iya. Oh iya sih, masih emang lagi kacau banget kan pandemi kan. Tapi oh ya, gue sebelum kita kelar nih, lu sempet jadi apa roadman-nya si Superglad? Iya, bukan roadman sebenarnya, ngurusin fans klubnya lah. Itu karena emang lu dulu ngikutin terus sampai akhirnya itu? Iya, gue kan seneng, terus gue datang ke studionya mereka main. Jadi kenal lah, terus akhirnya kayak mereka tuh punya suatu website gitu. Terus di situ ada forumnya gitu. Nah, gue iseng kalau gue bisa dari sana, gue tahu apa, gue tulis di situ. Kayak pas gue kesana nih, mereka lagi bikin lagu baru apa, lagi bikin album. Gue suka nih, Superglad lagi bikin album, blablabla gitu. Terus habis itu, karena mungkin mereka ngeliat nih si Awe rajin juga nih. Udah akhirnya suruh, udah lah kalau soal fans club apa segala macam boleh ngurusin gitu. Cuma gitu doang. Berapa tahun tuh, Bang, total tuh? Ya nggak ada ininya sebenarnya, cuma udahannya juga yang gitu aja, nggak. Ada 2 tahunan? Nggak ada, lupa gue berapa ya. Pokoknya bukan nggak ada kayak ditunjuk ya, ini udah nih, nggak gitu. Ya inisiatif gitu? Ya udah yuk gitu, jalan. Terus lama-lama ya mereka juga sempat vakum. Ya udah hilang aja jadinya. Tapi sekarang cuma ya masih komunikasi ya sama Bang Buluknya ya? Masih. Kalau Buluk nggak kan lagi hilang. Hilang kemana tuh, Bang? Nggak tahu, kan lagi hilang dia. Kirain masih ada tipis-tipis kan komunikasi kan? Enggak. Berarti sekarang ini lo persiapan buat series? Iya. Series, apa tadi judulnya, Bang?
Susinyal series 2. Sesuai sebagai direkturnya. Belum tahu, terlihat aja. Belum tahu, tapi pengennya jadi direktur juga. Kita lihat aja nanti. Oke. Thank you Bang, udah Sama-sama. datang ke sini. Gua Terima kasih, Koko. maaf nih ada kekurangan Koko. dari tadi kok. Maaf ya kok ya. Emang lu koko banget sih emang nih. Kacau Bang. Pakai bajunya. Maafin gue enggak ada baju Siresak lagi. lagi Bang. lu baju siresak nih. Baru ini Nggak ada baju lagi, Bang. Baju Cuci semua. Siresak pada 5. Oke, thank you semuanya yang semoga kalian nonton ya. Nggak usah subscribe nggak apa-apa lah. Yang penting nonton aja, gue apa adanya aja gue. Kok gitu? Ya udah, thank you ya semuanya. Bye.